Baik adik-adik, kita kembali pada serial tutorial fotografi pemula. Setelah saya bahas yang lalu tentang saat mana auto digunakan, kemudian itu apa yang dimaksud dengan exposure, terus yang ketiga mengenal mode AV, TV, P beserta fungsinya. Saya kali ini mencoba untuk membahas manual mode pada DSLR atau mirrorless. Baik, untuk yang pertama, apa itu manual mode? Saya flashback sedikit ke exposure. Manual mode erat kaitannya dengan exposure yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi manual mode. Jika adik-adik ingin memotret dengan manual mode, pastikan dulu konsep yang akan dibuat dalam foto tersebut. Apakah konsepnya high speed atau low speed atau detail atau darkroom dalam ruang gelap ya, atau seperti apa. Jadi bisa nanti disesuaikan settingannya. Saya ngambil contoh umpamanya pada high speed. Ketika adik-adik ingin memoto kendaraan yang lewat sehingga terlihat diam, itu adalah salah satu contoh untuk memotret dalam mode high speed. Atau yang banyak di lingkungan sekitar kita yang ada di dalam rumah bahkan. Baik, saya ambil contoh pada kipas angin di rumah. Saya sengaja di sini tidak menyesuaikan antara speed, ISO, dan aperture. Saya ambil untuk aperture tetap, untuk ISO tetap, yaitu di angka 6400 ISO-nya dan aperture-nya tetap di 2.2. Maksudnya agar adik-adik semua melihat perbedaan-perbedaan saat saya ambil gambar tersebut. Baik, kita lihat di gambar nomor 1, yang mana kipas tersebut saya ambil di speed 1000. Di speed 1000 f2,2 dan ISO 6400. Itu terlihat blade dari kipas angin itu masih berbayang atau ngeblur atau tidak freeze. Nah, kemudian saya turunkan ke speed 500, makin kabur. Tetapi di sini makin terang. Saya alihkan ke 1/250. Blade kipas angin makin kabur. Tetapi untuk cahayanya lebih terang lagi. Begitupun di 100, nampak lebih cerah, lebih terang, cenderung overexposure, blade-nya makin tidak kelihatan. Ini tolong dijadikan catatan bahwa makin lambat shutter speed, cahaya yang masuk ke dalam sensor akan makin banyak, sehingga akan makin overexposure atau terang banget. Catatan keduanya tentang speed, makin
cepat shutter speed, maka cahaya pun makin sedikit masuk ke sensor sehingga mengakibatkan under exposure. Yang kedua tentang ISO, kita ambil contoh dengan objek yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu bunga. Saya ambil sampel satu bunga, ini saya setting di speed 500, f-nya 4 dan ISO-nya 400. Terlihat bunga sangat menarik untuk dilihat. Bagaimana kalau kita naikkan ISO-nya tanpa merubah setting aperture dan speed? Kita buktikan. Pada ISO 800 terlihat bunga sedikit pucat. Begitu juga di 1600, maka bunga tersebut makin pudar, cenderung terlalu banyak cahaya. Berikutnya ke ISO 3200, makin parah, nyaris nggak terlihat. Dan endingnya di 6400, bunga tidak terlihat. Di sini bisa disimpulkan, ketika ISO berada di posisi nilai kecil, maka objek akan terlihat gelap. Ketika ISO berada di posisi nilai besar, objek akan terlihat pudar. Jadi kesimpulannya, makin kecil ISO akan makin gelap, makin besar ISO akan makin terang. Selain itu, ketika ISO makin kecil, gambar pun terasa padat. Tapi ketika ISO makin besar, di sana cenderung ada noise atau bintik-bintik. Itu tentang ISO. Mari kita lanjutkan dengan setting aperture. Di sini saya sengaja tidak merubah juga ISO dan shutter speed, karena biar adik-adik mengetahui perbandingannya. Ketika segitiga exposure itu tidak sama sisi, maka apa yang akan terjadi? Contoh, di sini ada foto sebuah helm. Ini saya setting di speed 650, di speed 640, ISO-nya 250, f-nya 2,2. Terlihat seperti dalam gambar. Lalu saya rubah f-nya ke f2,8. Mungkin adik-adik bisa membedakan juga ketika di f2,8. Dan saya rubah lagi ke f4. Apa yang terjadi? Coba diperhatikan masing-masing gambar. Lalu saya ganti ke f5,6. Dan terakhir di f8. Di situ bisa disimpulkan, ketika f nilainya makin besar, maka cahaya yang diterima sensor makin terang. Begitu juga ketika f disetting lebih kecil, cahaya makin minim. Ingat adik-adik, f2,0 atau f2,2 itu lebih besar daripada f8.
seperti saya bahas sebelumnya, karena aperture itu sesungguhnya f/2, hanya saja ditulis pada semua kamera adalah f/2, padahal sesungguhnya f/2. Jadi f/2 lebih besar daripada f/8. Kesimpulannya, f makin besar makin terang, f makin kecil makin gelap. Ini cara setting manual mode hingga nanti terlihat pas pada hasil foto. Mungkin ada pertanyaan, saat kita memotret, karena belum ada gambar, apa ukurannya bahwa segitiga exposure itu pas? Mari kita lihat ke light meter. Ini ada light meter yang setiap kamera, baik itu DSLR atau mirrorless ada. Bahkan di kelas DSLR ada 3 light meter. Light meter di top LCD 1, di viewfinder 1, dan di screen 1. Jadi light meter ini sangat berguna sebagai patokan di mana segitiga exposure kita sudah pas. Ketika melihat bar dari light meter berada di tengah, itu tandanya antara ISO, speed, dan aperture sudah pas. Jadi sebelum memotret, hendaknya dipastikan dulu dengan cara menekan setengah ke objek, artinya objek sudah fokus, dan lihat light meter apakah ada ke kiri atau ke kanan. Jika ada di tengah, berarti sudah siap shoot. Itu cara mudah untuk menentukan pas atau tidaknya 3 pengaturan ISO, speed, dan aperture. Lalu berikutnya, saat mana mode manual ini kita perlukan? Yaitu saat di mana pencahayaan di ruangan begitu sulit, yang mengakibatkan fungsi auto, fungsi AV, TV, dan P juga tidak bisa, bahkan autofokus pada lensa pun tidak bisa. Di situ saatnya adik-adik ambil mode manual. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengeksplorasi kreativitas dari fotografer. Misal, ketika ingin memperlihatkan foto slow speed, contohnya sebuah air terjun dengan air turun seperti kapas kira-kira, putih halus. Ketika ingin bikin foto light painting, ketika ingin membuat foto super bokeh, itu semua bisa dilakukan pada mode manual. Yang ketiga adalah pada saat kontras begitu tinggi atau antara gelap dan terang sangat jauh perbedaannya. Di situ manual mode kita perlukan juga agar bisa mengakomodasi sisi gelap dan mengakomodasi sisi terang. Bagaimana? Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Nanti saya akan jawab berdasarkan pertanyaan adik-adik.
Saya kira demikian untuk penjelasan mode manual kamera. Lebih bagus adik-adik sambil praktekkan pada objek-objek di sekitar rumah kita. Sambil saya berikan contoh-contoh gambar yang didapat pada saat mode manual. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih.